Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mawar Street. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Sebelumnya bisa diperkenalkan abang-abang di samping saya. Saya biasa dipanggil Bang Papeng atau Rafael. Saya asli dari Bekasi Selatan, Tambun. Gimana nih perjalanan dari Bekasi ke sini? Oh, dari tadi pagi sampai saya OTW ke sini itu jam 2 malam dan sampai sini jam 8. Tadi kan sekalian prepare buat di SPBU atau di rest area. Sangat macet perjalanan. Tapi aman lah ya, nggak salah kendala. Aman. Oh ya, kita langsung saja ke topik utamanya. Bagaimana sih pandangan tentang kenakalan remaja yang marak di zaman sekarang? Kalau saya berpandangan kenakalan remaja ya biasa-biasa aja sih. Soalnya dari situnya semua orang pasti udah mengenal apa itu kenakalan remaja, dan semua orang itu pasti pernah melakukan di antara jenis kegiatan-kegiatan kenakalan remaja tersebut. Ya wajar aja sih kalau di umur-umur begini kita yang melakukan kenakalan remaja, wajar aja. Soalnya semua orang pasti pernah melakukan kenakalan remaja tersebut. Kalau di sisi lain, pandangan tentang orang tua yang kurang mendidik lah, gimana? Bukan kayak gitu nih. Di sini Kurang tuh perhatian, makanya jadi sistemnya itu kalau orang tua ini udah jelas mendidik dengan benar, cuman ya itu anak-anaknya aja itu nggak tahu, anak-anak yang belangsak, yang tolol kan nggak tahu. Nah, orang tua sudah mengajarkan yang terbaik lah pokoknya. Mana ada sih orang tua yang mau anaknya berperilaku yang jelek, kan pasti itu. Nah, dari situ juga ada faktor-faktor juga dari teman-teman atau lingkungannya yang nggak beres. dengar-dengar abang ini pernah jadi anggota gangster ya? Oh, di situ juga saya admin mah. Saya adminnya juga. Ada banyak sih, kalau Purwokerto banyak, Purbalingga juga banyak. Kalau Purbalingga udah jelas artisnya itu ada di Kabupaten Misteri. Kapan awal-awal join ke situ, atau ajakan teman atau gimana? Kalau awal-awal mah dari sebelum isu-isu gangster di sini lah ya, itu kebanyakan pasti yang rata-rata itu pada nongkrong dulu aja itu. Nah, kan kalau kita nongkrong di situ sampai larut malam, udah sampai titiknya, batasnya itu jam 10 kalau remaja-remaja. Nah, itu kalau lebih dari jam 12 di situ itu mulai asing, mulai iseng-iseng orang-orang mau melakukan apapun itu pasti. Entah itu karena faktor miras lah atau obat-obatan atau yang lain. Jadi yang lain di tongkrongan itu ikut-ikut ke bawah dengan iseng-isengan mereka yang begitu sangat kejam. Tapi biasanya di jam-jam segitu banyak razia nggak sih? Polisi. Oh, kalau jam segitu itu biasanya tuh kalau kenakalan remaja kayak tawuran kayak gitu, itu mainnya itu di jam pasar. Makanya jam sekitaran jam 1, 2, 3 ke bawah lah. Nah, itu udah masuknya jam segituan. Itu di daerah itu pun udah milih-milih rute di situ, nyari yang aman. Mana ada sih yang tawaran-tawaran gitu mau nyari angin, nyari polisi, kan nggak mungkin juga. Pernah nggak sih kena sajam di Bekasi? Oh, pernah, sering. Nggak cuma 1-2 kali doang. Di bekas-bekasnya juga ada, masih ada di belakang. Entah saja, entah airsoft pun banyak juga. Pakai ilmu kebal kan? Atau wapak gitu? Wah, kalau kebal mah nggak pakai kayak gituan mas. Kita dari atas aja udah dikasih banyak ilmu, banyak itu cuma tinggal di terusin doang. Ngapain pakai ilmu kayak gituan bang, sirik. Kalau teman Musik abang juga. pernah nggak sih yang jadi korban tawuran? Kalau pernah udah sering meninggal juga di sini banyak. Kalau untuk sekarang nih ya, kenapa abang memilih tobat gitu? Wah, bentar, ngopi dulu bos. Apa tadi, ulang bang? Kenapa abang sekarang memilih jalan tobat gitu? Ya udah bosen aja sih kayak gitu mulu, hidup gitu mulu. Nah, di situ
ada ya pikiran buat berubah lah, buat apa sih kayak gitu semua, nggak ada manfaatnya juga kita main kenakalan remaja, main tawuran kayak gitu ya, apa sih, nyari jati diri doang di situ. Nah nanti juga kalau ada hari apesnya bakal ngerasain. Nah makanya dari situ kalau kita terus menerus dalam lingkaran setan tersebut, kalau di situ pasti kita diputar-putar di situ terus. Nah apa sih untungnya, kan gak ada untungnya juga kita kayak gituan. Kalau tawuran-tawuran sekarang ada masalah, nah besoknya pada ribut-ribut yang malam itu pasti besoknya pasti akan cari hari lagi buat tentuin siapa yang menang siapa yang kalah, pasti putar-putar di situ terus nyarinya menang kalah udah gitu doang. Nah kalau nyari menang kalah, kalau misal situ ada yang mati pasti sini yang nggak terima, nanti mulai lagi sini juga kebalikannya kayak gitu. Makanya sini udahlah buat apa ribut-ribut mau, makanya cari aman aja. Saya juga sekarang isi kegiatannya ada acara hadroh atau ngaji apa kayak, jadi nggak terlalu apa sih terang menerang ke keributan mulu. Kalau dari teman abang ada yang sudah tobat belum atau banyak yang masih Wah, kegiatan tersebut? kalau tobat mah udah banyak juga sih ya, udah mulai membaik lah, rata-rata juga kerja di luar gitu, luar kota, nggak di sini juga. Rata-rata umur berapa sih yang ikut itu? Kalau umur mah pasti bro, nggak pasti. Yang nggak admin, yang admin aja bapak-bapak juga ada, bangot-banggotan tuh, bangot-banggotannya. Abang-abangan lah ya. Iya bangot sini ceritanya gitu. Kalau untuk sekarang teman-teman yang di sana pesan-pesan Apa? pesan-pesan buat anak-anak yang masih di bawah umur agar tidak melakukan hal tersebut gimana? Agar tidak terjerumus lah. Nggak perlu sih bro, nggak perlu kata-kata buat ngomong-ngomongin mereka yang masih di bawah umur juga yang kayak gituan. Itu semua itu hal wajar, cuman wajarnya itu hal bodoh. Ya masuknya nggak ada manfaatnya juga. Biarin mereka yang lagi nakal-nakalnya, yang baru terjun atau gimana, pasti ada jam terbangnya semua bang. Cuma juga udah diatur sih, kalau mereka terjerumus ke lingkaran setan itu dalam keributan, udah pasti dia milih tobat atau meneruskan dalam kematian tersebut. Udah. Kalau abang pernah nggak sih satu kali aja kayak membunuh orang itu? Kalau bunuh mah saya sendiri kalau satu-satu nggak pernah saya ngebunuh. Buat apa itu? Nggak pernah sih sampai kayak gitu. Teman saya yang pernah ngebunuh aja, saya pernah nangis tuh bang, gitu bang, pikirin sananya juga yang jadi korban gimana itu. Saya nggak sedih ke teman saya yang bunuh, itu malah saya merasa apaan sih orang apa di situ kan nyarinya apa ya, kayak nyari Evan. Nah di situ sampai bunuh orang kayak gimana gitu, nggak respect sih. Pernah nggak sih ada perundingan damai di antara kedua belah pihak? Nggak bakal sih kalau misal rival mah nggak bakal ada perundingan buat damai-damai kayak gitu. Soalnya kan emang artisnya itu ntar kalau berdua komplotan itu damai, ntar nggak ada keributan lagi, nggak bakal ada. Entah di sini kan pasti ada yang nerusin itu ya. Kayak gitu. Abang sendiri ikutin budayanya kayak rata-rata kalau anak segitu dari SMP sih. Iya kalau kenakalan remaja, kalau ribut-ribut atau kayak gitu kan udah pasti ada masanya. Tapi rata-rata itu bocah-bocah SMP itu kalau umuran ke atas, kalau di atas lagi umurnya udah pasti berpikir ke yang lebih baik sih. Di masa sekarang ya kan zamannya bebas gitu. Pandangan abang tentang pergaulan bebas gimana sih? Ya kalau pergaulan bebas kan banyak sih, kalau pergaulan bebas semua juga pasti udah pernah ngerasain, entah itu apa minum atau apa. Di sini juga pernah juga, cuman nggak norak-norak kayak mereka yang terlalu terang menerang. Udah sih. Pesan buat anak-anak yang masih pacaran itu melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ya buat mereka yang masih pergaulan bebas atau pacaran atau apa, biarin aja, udah semua
setiap orang tuh udah ada jalannya sendiri. Kalau misal ada karma dari orang tersebut, ya udah itu memang jalannya mereka. Kalau misal mereka lakukan yang benar-benar, pasti ada jalan baiknya, Pak. Ya. Jadi ketika teman-teman jangan lakukan hal-hal tersebut ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.